badan yang Oke, notable kita tebal lihat. banget untuk bisa menangin di 2 menit awal sampai dengan turtle nanti. Yep, early-nya Evos. mungkin bisa dipegang juga ya. Tapi kita akan melihat eksekusinya akan seperti apa dengan deretan talent dan juga emblem yang nantinya akan dibawakan oleh masing-masing pemain. Karena damage output yang akan menjadi titik tumpu dari EVOS Legends ini memang berada di Doma. Dengan wah, battle spells flicker ini banyak banget dengan Fatal dan Tenacity Om. Wow ya. Dan juga dari kedua junglernya jelas ini menggunakan dua-duanya emblem tank sih. Jadi adu objektif akan dimainkan oleh dua-duanya dari early game. Apakah debut Doma akan berakhir manis atau bahkan Nail akan di-recall di depan Tasso? Empel Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the land of time. Let's go. Dan ini kita sudah melihat akhirnya tidak akan ada assassin yang dipergunakan. Mereka akan bertarung dengan durability yang tinggi. Mereka bakal kontes objektif seperti yang Om Wawa bilang juga. Namun sejauh ini kalau untuk sisi power nih Om, Geekfam banyak banget. Ya, GFM mereka bisa menang di early-nya ya, dikarenakan mereka punya mungkin HP pool yang lebih tebal lah dibandingkan dengan Angela yang tipis karena dia bukan hero multi fighter tank, tapi dia lebih ke support untuk bisa membuat tim fight-nya jauh lebih panjang. Dan Valentina, emblem magic yang dipakai, mage ya, tapi ada inspire juga, cooldown reduction. Dan juga ya kita tahu lah bagaimana dari Valentina dia akan berusaha untuk cukup sustain ya, jadi ini lebih untuk tidak sering pulang nantinya bagi Valentinanya. Ada Impurage juga dipakai. Oke. Ada Impurate juga yang membuat mungkin lebih lama lagi di lane-nya, tapi Ya, ada life drain juga kan? betul, tapi kalau ngelihat di arah top lane-nya justru ini udah ada pertemuan antara kedua belah player antara masing-masing tim, tapi Doma udah mulai ketekan ya. Iya. Kalau untuk di bagian goldnya seharusnya nggak terlalu masalah sih untuk di early game karena dua-duanya juga masih punya escape tools ya seperti flying tackle buat Bruno atau mungkin dengan tactical reposition nantinya buat Matrix. Selama masih ada hal tersebut nggak ada masalah sama sekali dan mereka harus bisa lebih memfokuskan untuk bisa memenangkan duel nanti di Turtle karena inilah dari draft kedua tim ini ya mereka mencoba untuk ngamanin objektif. Oke, tapi kalau ngomongin objektif, lihat para pasukan dari Geekfam mereka agak sedikit tertekan. Oleski udah pulang 2 kali bersama dengan sosok dari Kadera. Sedangkan di arah bottom lane, kita melihat udah ada 2 standby on position dari pasukan Geekfam di laning EXP mereka. Mereka akan coba siap untuk menghadang pergerakan dari Tas berada di arah Turtle-nya. Fluffy is coming up. Aboy, standby. Dia masih berada di level 3. Belum ada channel will. Langsung kepala skill. Langsung ada penalti shot from Fluffy. Mereka memilih untuk defend kembali terlebih dahulu. Beri ke arah belakang. Luke. Beri ke arah belakang. Coba untuk menghindari damage. Beri ke arah first blow. Di tangan dari seorang Tas. Masih melebih. Luke for double kill. Nampaknya triple kill akan di tangan dari Tas. Parloitsky. One last hit. Dan di sisi sebaliknya. Nile gak boleh masuk lebih dalam. Mereka harus merelakan turtle pertama mereka di tangan dari EVOS Legends dengan beli 1 gratis 3. Wah, diusir mundur dengan penalty zone pula. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari power early juga EVOS Legends ini kuat banget ya. Baxia x Angela. Yap. Rotasi cepet, nggak perlu pulang-pulang buat recall. Dan ini ngebuat dari Geekfam justru yang ternyata punya sisi power lebih banyak agak sedikit tertinggal Om. Ya, dikarenakan juga tadi penalty zone-nya yang hit. Ini ke Abo yang masih level 3, belum level 4 tadi. Belum punya Netherrealm yang membuat gak ada power sama sekali untuk bisa melakukan defense pada akhirnya. Dan sekarang pun dari Geekfam yang tadi udah coba untuk main agresif tipis-tipis ya, udah mulai dibalikin setelah di turtle pertama juga jadi tabungan. Tapi apa Bandit connect kepada Craig. Pandit connect, tapi mereka tidak mau team fight untuk lebih lanjut karena Doma is coming up. Lihat kebokan pertama, Doma agresivitas di pertamanya debut. Kali ini bermain dengan cukup baik di arah belakang. Netherlands tadi keluarkan menuju seorang Aboy. Nile still survive. Tapi lihat Kadera, penetrate-nya tidak berhasil mengenai siapapun, membuat para pasukan dari Geekfam mereka kehilangan utility. Mereka masih mau team fight kembali. Pasar menjadi pilihan utama. Flicker ke arah belakang. Berapa connect tadi nampaknya Doma still strong dan berhasil mencuri orange buff dari tangan Nile. What the retribution from Tas. Wah, lagi mode shield unity. Betul. Plus retri pas banget, tapi ini dia talent prediction ya. Memang mostly kepada Yap. dua belah analis kita ke EVOS. Iya. Dan itu tim fight yang bagus dari kedua tim aku bisa bilang ya. Karena dua-duanya ternyata memang fokus. Mereka melihat ada tim fight yang terjadi. Gak segan-segan untuk ditinggalkan tadi lane-nya ya. Bahkan dari lane yang terjauh pun langsung naik ke atas. Wow, lihat talent prediction ranking Goni berada di posisi pertama dengan 66% win rate. Wah, Mirkers dan Ojikers itu kita udah pasti lah ya berada di top 10 besar aja. Top 10 besar. Dari 10 caster. Bener. Iya. Di nomor 10 lagi Ya, yang 9. kita 10 dan 9 ya, Mirko. 10 dan 9 kita ya. Oke. Tapi Geekfam melihat ada permainan early seperti ini, mereka nampaknya udah mulai mengendorkan permainan mereka nih Om Wawa. Iya.
agak sedikit tertahan sebenarnya buat Geek Fam-nya. Karena mereka juga sebenarnya masih punya potensi. Selama ya ini mereka masih keep farm. Gak terlalu meladeni tim fight yang sedang dilakukan oleh EVOS Legends. Dan kontes Turtle kembali ini menjadi salah satu perebutan yang sangat-sangat penting bagi Geek Fam, terutama karena mereka sedang tertinggal dari level. Oke, tapi perebutan kali ini agak cukup berbeda. Aboy dia udah punya Netherrealm, dan bahkan standby dari Geekfam mereka udah ada 4 player. Lihat, Nile lebih pede lagi. Karena sekarang mereka udah berada di posisi yang sama. Sedangkan TAS akan coba melakukan resetisasi terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru, dan rotasi yang terjadi adalah mereka hanya 3 orang yang ada di map yang sudah terlihat dari pasukan Geekfam. Dan mereka akan cover team fight. TAS is coming. Lavi akan membuka terlebih dahulu karena lihat ada Hard dari depan sana. Membuka menuju ke belakang. TAS atau Netherrealm dengan diselesaikan dengan cepat, tapi semuanya dihilangkan oleh Luke. Semua usaha yang telah dikeluarkan pasukan EVOS Legends ternyata sia-sia. Walaupun Baleski akan menjadi korban kekerasan dari sosok Lavi. Looking for double kill. Para pasukan dari Geekfam mereka berhasil dirundung dengan 2 permainan, dan Lavi recall di depan Nile. Dan Doma berhasil untuk mencuri 1 orange buff milik dari Nile. Outer mid turret di menit yang kelima hancur. Ini menjadi sebuah awal yang baik bagaimana dari EVOS Legends. Mereka mengandalkan durability-nya karena bukan cuma sekedar Netherrealm yang di-copy, dia plus punya Angelo. Ya, ada juga mereka memainkan di mana oke lah, memang ada yang bisa diambil tadi yaitu Turtle ya, tapi ditukarkan lagi dan lagi. 1 orange bang, 1 putaran juga. Jadi EVOS Legends mereka gak rugi banget, bahkan cenderung mereka lah yang untung kali ini. Alright, I'm offended for nothing. Focusing mark menuju ke arah seorang Baleski. Lihat, ada kebokan dari sosok seorang Doma. Sutota! Tapi tidak ada damage yang terlalu sakit di depan sana. Masih belum cukup damage-nya ya. Gimana tadi suaranya? Sutota! Baik. Ada tenang, Tapi udah sekarang gue siapin. di unit yang ke-6 ini EVOS Legends mereka udah dapetin banyak banget keuntungan ya Om. Kayak outer turret, bahkan ini yang cukup fatal di arah tengah yang biasanya dipertahankan sekuat tenaga sekarang udah runtuh. Nah ya, apalagi mereka berhasil untuk memberikan pressure juga ya. Ini goal line-nya Kadira dari tadi memang belum bisa bergerak sama sekali. Karena early pressure, bagaimana tendangan dari Volition yang diberikan Bruno, ini udah terlalu besar dari early game. Di depan sana, Geekfam nampaknya udah mulai harus paham. Kalau pressure post, I'm offended dikeluar ke arah sana. Krite belum ada. Netherrealm yang di-copy. Udah ke arah belakang, langsung Netherrealm. Safety dari Avoy. Tapi Krite masih bertahan, defense masih mau lebih. Balas kita merangkap tas. Versus everybody. Tertarik, berhasil mendapatkan 1. Di belakang sana, Doma memberikan space dan bahkan ada 2 hilang. Luke udah terpisah tim fight-nya, tapi ternyata tiba-tiba dia nggak expect Doma datang dari arah bottom. Ya, dan ini juga domanya yang masih belum ke pick up sama sekali ya, karena Geekfam mereka harus benar-benar tertekan dengan tidak ada point pick up dan juga objektif kepada turret. Ya, Doma cukup aktif ya. Apalagi dia melihat, oke ini ada team fight nih. Kayaknya aku bisa kalau join, ini bakal lebih untung lagi. Sama kalau yang dari tadi kita lihat, Doma rotasi atas bawah tengah, atas bawah tengahnya. Yang mungkin kita lihat itu sering terjadi sebelumnya di EVOS Legends kalau laning-nya terpressure. Bukan kalau owning laning. Yes, benar. Dan ini yang dilakukan oleh Doma juga, di mana marksman yang lain mungkin oke lah, dia masih tetap keep farm, tapi dari Doma dia mampu membaca hal tersebut dan ada team fight yang diinisiasi oleh EVOS Legends. Gimana pada akhirnya mereka bisa menang jumlah dibandingkan dengan Geekfam. Dan ada recall ya. Recall-nya bukan dari Nile sama Tas ya, dari XP-nya nih, tapi inner turret dari top lane pun hancur. Jadi tabungan kembali untuk EVOS Legends, dan nampaknya Geekfam gak bisa berbuat hal yang terlalu banyak lagi kecuali menunggu EVOS Legends nantinya masuk duluan. Alright, dan bahkan kalau kita lihat setidaknya laning mereka ada yang terdorong. Setidaknya dari 3 laning yang terpressure, ada 1 lah ul yang terdorong. Karena untuk posisi Geekfam, dia mau pakai siapa untuk split push? Gak ada. Mereka nggak punya hero split push. Dan bahkan Kadera sekalipun, dia dibutuhkan di dalam tim. Area of effect dari beda Trecha dibutuhkan di tim. Dan Nibiru Special dibutuhkan di tim. Berat banget kalau dia tidak berada di posisi tim fight. Yep. Jadi tugas Kadera memang ini untuk menjaga jarak agar tidak tereksekusi penalti zone. Jangan sampai masuk ke dalam dan terpaksa harus beran flicker untuk kabur. Itu bakal mahal nanti untuk Geekfam. Dengan perbedaan atribut juga di sekarang. Frontline yang diandalkan oleh Geekfam ini udah mulai bocor sih semuanya. Apalagi dari Luke yang udah kepikir berkali-kali, terutama dari Baloiski yang memang dia notabene dia adalah seorang fighter gitu, bukan pure tank. Jadi dengan mengandalkan life steal, item-item defensif itu nggak cukup untuk bisa nahan damage dari Doma yang sekarang udah menginjak level 12. Yap, dan bahkan EVOS Legends mereka belum terpick 1 orang dari tadi. Tas di depan sana Fluffy! Flicker dengan penalti zone, tapi Doma free
hit di arah belakang. Memberikan damage yang sangat besar kan tadi menunggu mendapatkan dan Gigfam. Lihat, Sutota. Damage yang sangat besar. Memberikan damage. Dan Doma. Looking for double kill. Looking for triple kill. Looking for mania. Doma. Sutota. Hampir saja mini yang ditebut pertamanya. Free hit from Doma. What a crazy positioning from Doma. Yap, dan dia pun cukup nyaman dengan adanya hardguard yang masuk ke dalam tubuhnya. Iya. Dia pintar banget nyari posisi dan akhirnya menghancurkan 3 pemain dari Geek Fam. Dan apakah ini akan menjadi satu Lord yang bisa didapatkan oleh League of Legends, tapi nampaknya tidak, karena pemain dari Geek Fam pun sudah mulai muncul. Ya, damage dari Brunex sudah mulai berasa banget ya tadi. Apalagi memang secara positioning kita bisa melihat dengan sangat jelas. Dia bebas banget. Bagus banget posisinya. Dia ke kanan, dia Dia ke kabur. kanan. Dia kabur Dia ke kanan. Plusnya lagi ada Angela di dalamnya. Makanya dia pede banget tadi. Ya, Basic attack udah tinggal Liam dan Nile jadi korban. Almost Maniac in debutnya. Wow, cukup menarik. Permainan agresif. Aku nggak bisa bilang agresif juga, tapi semi agresif sih. Dia tuh safe sebenarnya, tapi nggak terlalu safe. Lihat, dia tuh ngebuka badan sebenarnya untuk belok ke kanan, tapi Nile dia masuk ke dalam perangkap dari bagian dari Evolution. Penalti di belakang, zoning out yang terjadi. Lantaran Ama Vedat, retribution didapatkan oleh Sarasas. Tapi Luke terperangkap di dalam permainan di Evolution. Dia bahkan shutdown pun terjadi. Flavi di sana menutup permainan dari Gigfam. Zoning out akan coba terjadi dan Aboy akan menjadi korban kedua keganasan dari para pasukan EVOS Legends. Yap, dan Geek Fam mereka yang dipaksa untuk bermain teamfight rapat, itu semuanya kepantul-pantul pakai Worldy. Yap. Itu kan walaupun damage nggak terlalu gede ya. Tapi minus physical defense. Makanya, Ya, ada physical defense, ada bayarannya juga. Dan sekarang dengan pressure dari EVOS Legends, ini damage-nya mereka sudah punya semuanya. Ada di tangan Doma. Selama positioningnya dia masih tetap seperti tadi, masih tetap bagus. Big Fam dalam kesulitan besar. Sampai Bartol buff-nya digerogotin sama Doma. Dan kalau kita melihat, mereka nggak memasang timpan. Fluffy sih lebih tepatnya nih yang membuat Doma bisa seperti itu. Gigfam selalu di zoning out sama Fluffy. Memang target utama adalah Tas tadi, karena Tas yang ngebuka terlebih dahulu. Tapi Fluffy yang ngebikin Gigfam punya game. Langsung ambil Cornet for nothing. Fluffy recall di depan Nile. Tas, triple to Cornet kali ini dikeluarkan oleh sosok EVOS Legends. wow, dan ini Geek Fam berat banget ya. Bagaimana mereka bisa mengembalikan keadaan? Ya, karena mereka nggak punya mungkin hero seperti Yuzo yang bisa mengejar ke belakang dan bisa membuat Doma ini nggak dapetin free hit seperti yang berulang kali kita lihat. Oke, dan setidaknya dari Geek Fam mereka masih punya adanya 3 base turret yang dipertahankan, walaupun kali ini EVOS Legends gak akan memberikan kendor lagi serangan-serangan yang sudah mereka lakukan karena in-game equipment. By Dunia Games juga sudah ada Blade of Despair di tangan Doma. Nah ya, ini sabar sih sekarang. butuh ya, kan? Doma harus slow, berserker. Terus juga dia punya GDS habis ini. Ayo. Sekarang mau nambah lagi satu lagi. GDS. Fix. Ini GDS habis ini. Masalahnya kalau dia dimasukin sama hardguard, yang masuk juga damage-nya physical magical. Kena efek slow lagi. Oh, ternyata malah Victor dulu yang diselesaikan untuk Doma. Ini nggak pakai focusing mark aja. Itu tuh depannya dari Gigfam tuh bocor. Bayangin kalau focusing marknya nyala, ya kan? Nambah 6% ya. Bukan mayan dong, Bung. Penyenyi namanya. 6%, oke. Ada Blade Armor juga yang diselesaikan oleh Gigfam. Ada 2 tadi, ada 2 Blade Armor sudah. Jadi ini harus bisa mungkin memprioritaskan lah mungkin hero-hero yang lebih tipis untuk bisa kembali. Tapi damage yang terlalu besar sudah didapatkan oleh Bruno. Dan tinggal menunggu Gigfam apakah mereka akan bisa menampung nanti semua source damage dari EVOS Legends. Gak kecuri harusnya ya, karena dia megang ke arah pantol miliknya sendiri. Ada 2. Ada 2. Mereka megang 2. Ada Tas 1, Doma 1. Doma 1, ya. Jadi kalau misalnya aku mengaca dari kemarin ya, ada debut juga dari CJ. Di game pertama juga luar biasa seperti ini. Dan kita bakal lihat apakah debut dari Doma akan manis atau bahkan sebaliknya. Banyak bermunculan gold laner Luxi. Gold laner baru, itu dia. Yap. Doma, lihat damage setengah dari Paleski. Ama Vedat dan Flickr. Doma masih coba untuk mempertahankan kirinya. Berada di Netherlands dari belakang, tapi lihat para pasukan dari Gigfam, mereka kehilangan utility. Mereka nggak ada crowd control. Lihat Lordnya tidak bisa dipegang oleh para pasukan Gigfam. Mau teamfight atau kontes sekalipun, mereka yang akan diganyang. Ya, dan targeting dari Tas yang tadi langsung lompat ke arah dari Cadera. Ya, dan juga mungkin reaksi-reaksi dari pemain-pemain yang ada di tengah dari Penetrate tadi ya. Buyar. Semua langsung keluar dengan flicker mereka. Sama untungnya respon dari kedua Maspen itu udah ngeluarin flicker. Jadi sekarang teamfight yang adil. Langsung ada teamfight kembali terjadi di belakang Sarah penalti itu ada Nafas. Nah, Jatuh. itu, weh. Doma no flicker for this
time. Wes. Mereka mundur ke arah 5 belakang. menit. Giva, mereka masih mau lebih. Lihat Kadera standby on position dengan Bennettnya. Benar dong. Mereka masih mau lebih. Mereka ingin mendapatkan Lordnya. Mereka ingin membalikkan keadaan yang sudah Baik. dipegang oleh Evos Legion. Tas terdeteksi. Lakukan rotasi ke arah bottom lane. Baik, Nile comeback. standby on position. Tas really? Baik, Apakah Tas comeback. seberani itu untuk bisa Baik, memaksa comeback. divide? Tapi Baik, nampaknya mau Bennett membuat Tas harus tercatat dan pasti ada Netherrealm yang di copy. Blame is coming up menuju ke arah Baloiski. Dibalikan kembali kanan dan bahkan mereka harus kehilangan Baik, Nuka. comeback. Blame immortality-nya pecah. Pasang is coming menuju ke arah belakang. Tas sekarang solo maut. Tapi Grite akhirnya membuat Terrified Gaming yang membuat para pasukan dari Geek Farm harus mundur. Grite, Terrified Gaming save the day. Oh, tapi masih ingin lebih Baloiski-nya. Palestina masih malam tidak berhasil mendapatkan Fastron adalah pilihan yang sangat tepat. Mengendorkan permainan atas Evos Legends dan bahkan Geek Farm kali ini setidaknya membuying time, membuat para Evos Legends juga nggak sembarangan untuk mendapatkan Lord. Renner Apathy from Kadera, almost but it's never enough. Ya ini banyak banget tarik ulur dan fight-nya panjang banget Om. Ya, dan juga tadi dari faktor yang maju sendirian sebenarnya tadi yang langsung dipunish juga oleh Baloiski. Comeback. Jadi ya masih saling menahan dengan 4 melawan 5 damage Evos Legends punya. Tapi kontes 5 pemain mungkin harus direlakan sekarang. Oke, Tas versus everybody. Tas can you do it? Lihat fokus sekarang Doma. Domanya tumbang. Mau di all in begitu saja. Para pasukan dari Geek Farm, mereka melihat lordnya. Terus bebas Netherrealm dapatkan. Netherrealm from Nile. Nile save the day. Kembalikan timpan kembali Grite, where are you going? Lawe, seorang diri bersama dengan seorang Van Strong membuat para pasukan dari Geek Farm kali ini mereka mendapatkan keunggulan. Ini bencana. Mereka 5 versus 2 bukan hal yang adil, Aul. Siap, dan apakah dengan 2 pemain saja mereka bisa defense tapi masih karena Van Strong-nya terculik. One last man standing Fluffy. Ini bencana. What the epic comeback from Geek Farm. Wipe out. Yap, dan apakah masih ada satu wave ini yang masih coba untuk di-clear terlebih dahulu dan base-nya. Tidak akan sempat karena epic comeback pun terjadi kali ini. Geek Fam take the game. Mereka tahu Doma sebuah masalah. Mereka tahu dan lihat Nile dengan power of retribution-nya dia langsung memberikan semangat kepada para pasukan dari Geek Fam lainnya. Yap, 2